Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram, Pahing. Cerita misteri kali ini bersumber dari @sankara anggita. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Tadi sore, aku baru saja pergi ke rumah Batok. Aku melihat beberapa orang tengah sibuk membersihkan sebuah bangunan yang sudah terlihat usang. Bangunan itu berada persis di perengan bawah rumah Batok. Aku tersenyum tipis tatkala pandanganku melihat seorang anak kecil yang tengah asik sendirian di pojok bangunan itu. Membuatku mengingat sebuah kisah yang sudah lama sekali terjadi. "Pahing yo mak," kata seorang lelaki yang tangannya tengah mencopot caping dari kepalanya untuk digunakannya berkipas. Perlu membasahi seluruh tubuhnya yang masih terlihat bagus di usianya saat ini, memperlihatkan betapa kerasnya ia bergelut di sawah setiap harinya. "Iya ini pak, ini aku mau turun ke mata air," jawab seorang wanita yang tengah memegang nampan berisikan penuh jajanan pasar beserta tetek bengeknya, sajen. Lelaki itu bernama Prayit, sedangkan wanita itu bernama Iyah. Di mana kalian biasa mendengar mereka dengan sebutan Bahnang dan Bahdok dariku. Mereka adalah dua insan yang selama ini membuatku paham akan adab, budaya, adat istiadat, dan bagaimana cara menghargai alam beserta seluruh isinya. Aku tahu bahwa sebagian orang akan mengatakan musyrik ketika melihat kebiasaan orang di kampungku yang masih kental adatnya. Karena warga di kampungku, termasuk juga Bahnang dan Bahdok, terbiasa memberikan sajen di sebuah tempat yang mereka yakini itu perlu. Untuk hal ini, bukankah kita bijak untuk kita semua menghargai adat istiadat, kepercayaan, dan keimanan masing-masing? Bahnang pernah berkata, "Kita itu tidak hidup sendirian nak. Sajen itu tidak diniatkan untuk meminta sesuatu, tapi merupakan wujud menghargai kita kepada alam seisinya. Ingat nak, siapa saja yang berbuat baik, pada akhirnya akan menemukan kesejahteraan hingga anak cucunya. Baik itu tidak hanya kepada manusia nak, tapi kepada semua ciptaan Tuhan yang Esa." Aku yang mendengar penjelasan dari Bahdok saat itu hanya manggut-manggut, menandakan bahwa aku mencoba mencerna dan menerima maksud Simbah. "Ya sudah, sekarang buruan mandi, sudah jam segini loh. Nanti kalau kesorean tidak ada orang yang mandi dibeli," kata Mbah Iyah yang juga berniat kembali saat itu. "Nggih mbah," jawabku yang langsung ngibrit lari mengambil handuk dan siwur di belakang, lalu segera berlari menyusul langkah Bahdok yang sudah lebih dahulu menuju kembali. Dulu di kampungku masih jarang sekali rumah yang memiliki kamar mandi pribadi. Jadi sudah maklum adanya ketika banyak orang mandi di mata air yang biasa kami sebut beli ini. Lokasinya berada di pojokan bawah kampung, berbatasan langsung dengan kebunan yang mirip dengan alas, dengan pohon-pohon besar yang rindang, dihiasi dengan sulur-sulur yang membuatnya terkesan rungkut, membuat siapa saja akan berpikir dua kali untuk mandi sendirian di sana. Ada dua kemungkinan orang takut untuk mandi sendirian di sana. Alasan pertama, beberapa orang takut jika apesnya mereka akan dicaplok ular. Sedangkan alasan kedua, mereka takut bila mana kejadian di gondol akan menimpa mereka. Sialnya, hari ini aku ke mata air itu selepas asar, di mana beberapa orang memilih mengurungkan niat mereka untuk pergi kembali tatkala sandi alam sudah datang. Ternyata bukan lagi keburu kesorean bah,
tapi sudah kesorean. Batinku dalam hati sambil cengar-cengir sendirian. Ku garuk tengkukku yang tidak terasa gatal. Hanya saja aku bingung. Sore ini hawa dingin sudah mulai menusuk hingga ke dalam kulit. Berat rasanya. Aku harus menyiramkan air ini ke seluruh tubuhku. Bukankah aku akan menggigil kedinginan setelah ini? Kulirik Bahdok masih berada pada tempatnya. Masih duduk bersimpuh di sebuah tempat khusus yang berada di pojokan bangunan blik ini. Beliau masih sibuk menata sesajen agar tersusun rapi dan mencoba menghidupkan beberapa dupa juga kemenyan. Kalau saja Bahdok tidak di sini, tentu aku akan berpura-pura telah menyelesaikan ritual mandiku dengan hanya membasahi wajah dan berganti pakaian. Tapi aku juga tidak berani ditinggal saat itu karena hari sudah mulai gelap dan beli ini tidak memiliki satupun penerangan. Jadi mau tidak mau segera kuarahkan siwurku ke dalam tampungan air di beli ini. Lalu kuguyur tubuhku dengan dinginnya air sore itu. Dingin sekali. Sekilas kulihat anak kecil di seberang juga menggigil kedinginan. Wajahnya yang pucat dan bibirnya yang ungu menggambarkan seberapa dinginnya sore itu. Dia meringkuk di pojok dekat posisi Bahdok bersimpuh. Sebentar, anak kecil. Seketika aku hentikan tanganku yang memegang siwur tepat di atas kepalaku. Bukankah tidak ada orang selain aku dan Bahdok ya sedari tadi? Lalu siapa anak itu? Perlahan dengan was-was ku gerakkan kepalaku ke arah posisi terakhir kulihat anak itu. Tapi tidak ada. Hanya ada Bahdok yang masih berusaha menghidupkan menyan dengan korai jeres yang terus gagal. Mungkin karena basah. Jadi ku biarkan saja. Mungkin tadi aku salah lihat. Jadi segera ku selesaikan ritual mandiku dan bergegas melilitkan jarit kering ke tubuhku. Sudah belum, Mbah? Tepat ketika kalimat tanyaku terucap, kora itu berhasil hidup dan membuat Bahdok juga berhasil menyelesaikan kegiatannya sore itu. Sudah, Nduk. Sudah. Ayo buruan pulang. Sudah mulai gerimis juga ini, kata Bahdok yang terlihat cemas. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah, ujarku mempersilahkan Bahdok agar berjalan terlebih dahulu di depanku. Tidak. Kamu duluan, buruan, cepat, kata Bahdok yang mempersilahkan aku berjalan di depannya. Tangannya berada di punggungku. Kurasakan ada sedikit dorongan yang menandakan agar aku menambah kecepatan langkahku. Aku yang merasa tidak ingin basah kuyup karena hujan juga segera mempercepatkan langkahku. Namun kurasakan langkahku semakin berat dan berat saja. Kulihat sandalku sudah dipenuhi lendut yang berasal dari jalanan yang masih berbentuk tanah saat itu. Sudah, diteteng saja, Nduk. Buruan jalan cepat. Ayo, kata Bahdok yang tidak bisa menyembunyikan rasa takut di wajahnya. Aku yang mulai memahami ada yang janggal, segera mencopot sandalku untuk kutenteng saja. Ku percepat langkah kakiku dengan mata mengedar ke beberapa sudut, mencoba mencari tahu apa yang membuat Bahdok terlihat was-was. Hingga akhirnya kami tiba di rumah. Bahdok segera menyuruhku masuk dan segera mengunci pintu secepat mungkin. Suara pintu yang terbuat dari pintu jati kuno ketika berbenturan dengan kusen. Ada apa sih, Mak? Kok buru-buru begitu? Suara Mbah Nang yang terlihat kaget. Mbah Nang tidak suka jika ada orang yang menimbulkan suara mengagetkan, apalagi suaranya lumayan keras. Enggak apa-apa, Pak, kata Bahdok yang terlihat aneh, seperti mencoba menyembunyikan sesuatu. Mbah Nang yang melihat reaksi Bahdok langsung berdiri dan berjalan ke arah pintu. Matanya seperti menerawang sesuatu yang berada di balik pintu itu. Walah, tamunya datang toh, kata Mbah Nang yang sepertinya sudah paham dengan apa yang ada saat itu. Sedangkan Bahdok
terlihat semakin takut. Aku sudah terbiasa melihat Mbah Tok yang lebih penakut dariku, berbanding terbalik dengan Mbah Nang yang terlihat santai-santai saja melihat mereka, yang memang entah kenapa selalu saja datang. Saat itu aku menjadi penasaran, siapa tamu yang dimaksud Mbah Nang? Kenapa sekilas kulihat Mbah Nang tersenyum tipis? Sudah, kalian cuci kakilah. Setelah ini temani aku di kamar seperti biasa. Tamunya sudah datang, tegas Mbah Nang. Tamunya datang, kata Mbah Nang yang lebih dahulu masuk ke bilik kamarnya. Membuatku semakin penasaran, siapa lagi yang datang kali ini? Mbah Tok yang terlihat gugup mencoba berbicara kepadaku. Duk, setelah azan maghrib, datanglah ke Mbah Sarbini ya. Mbah Sarbini itu adalah salah satu sesepuh yang juga memiliki ilmu spiritual seperti Mbah Nang. Biasanya, beliau ini sering diundang kemari ketika ada sesuatu hal penting yang menyangkut Mbah Nang dengan mereka. Jadi, aku terus bertanya-tanya, siapa tamu yang datang? Kenapa Mbah Tok sampai memanggil Mbah Sarbini? Bukankah hal ini biasa ketika Mbah Nang minta ditemani ketika isi? Kenapa kali ini sampai meminta Mbah Sarbini kemari? Iya Mbah, tapi lalu ini saya sendirian kah? Tanyaku bingung. Karena setauku, Mbah Tok tidak diperbolehkan meninggalkan Mbah Nang ketika raganya dipinjam atau isi. Tapi di sisi lain, bukankah aku tidak diperbolehkan keluar rumah selepas maghrib? Mbah Tok yang terlihat bingung juga khawatir bergegas ke belakang. Beliau mengambil sesuatu yang diletakkan di dalam almari tua. Kelut, itu adalah susunan lidi yang diikat oleh kain yang aku sendiri tidak tahu terdapat isi apa di dalam kain itu. Karena sejak Mbah Nang membuatkanku khusus untukku sejak usiaku menginjak 3 tahun, aku tidak diperbolehkan membuka kain pengikat kelut tersebut. Iya nak, Nduk, maaf, kamu harus ke sana sendirian ya. Hati-hatilah ya nak, Simbah hanya bisa membekalimu ini. Aku tahu Mbah Tok sebenarnya juga berat melepaskanku pergi sendirian ke rumah Mbah Sarbini, yang saat itu letaknya lumayan jauh dari rumah kami. Tapi Mbah Tok juga tidak bisa meninggalkan Mbah Nang sendirian di rumah ketika raganya dipinjam. Itu akan sangat berisiko. Dengan nyali sebesar biji jagung, ku beranikan diriku menembus hujan dan gelapnya malam. Ku percepat langkahku dengan memegang erat gagang payung, kelut, dan menenteng sentir kecil yang aku takut bila mana tiba-tiba akan mati terkena air hujan malam itu. Aku merasa ada beberapa pasang mata yang tengah mengintaiku. Itu membuat kakiku lemas dan ingin segera sampai ke rumah Mbah Sarbini. Aku tidak mau jika kejadian di gondol terjadi kepadaku. Aku terus saja berdoa agar Allah senantiasa menemani langkahku malam ini. Suara seekor burung kedasih terdengar menemaniku malam itu. Aku yang mendengar suaranya justru merasa takut dan segera mempercepat langkahku hingga seperti berlari kecil. Sebentar lagi sampai ke rumah Mbah Sarbini. Dari kejauhan sudah kulihat bangunan rumah yang atapnya rendah khas rumah Jawa kuno. Sedangkan orang yang kucari nampaknya juga sudah menunggu di depan teras rumahnya. Melihatku yang berjalan sendirian di tengah gelapnya malam, Mbah Sarbini bergerak menembus hujan untuk menghampiriku. Welah dalah, sendirian ya kamu nak? Iyalah, ya sudahlah, ayo langsung saja Nduk. Loh, kok berani sekali Nduk? Kamu kesini sendirian. Wah, memang pemberani kamu Nduk. Sanjungnya yang tidak tahu saja sedari tadi aku sudah menahan ketakutan setengah mati. Tamunya sudah datang ya Nduk? Tanya Mbah Sarbini yang nampaknya sudah terlebih dahulu tahu maksud kedatanganku tanpa aku beritahu. Aku heran, padahal zaman dulu di kampungku jarang sekali yang memiliki telepon. Dan tentu saja Mbah Nang dan Mbah Sarbini belum memiliki alat secanggih itu di kala itu. Tapi
bagaimana cara Mbah Sarbini tahu kabar lebih cepat sebelum aku sampai ke rumahnya. Iya Mbah, tadi Mbah Dok berkata agar Mbah Sarbini datang ke rumah. Ya sudah, sedikit lebih cepat ya nak berjalannya. Tapi hati-hati agar tidak terpeleset. Nggih Mbah, jawabku yang sedikit mempercepat langkahku. Sialnya, aku merasa kakiku tiba-tiba terasa berat. Tapi kali ini bukan karena lendut yang menempel di sandal. Karena aku merasa sulit melangkah dan merasa berat di betisku, bukan di sandalku. Aku yang merasa tidak nyaman menghentikan langkahku. Kuarahkan sentirku ke dekat betisku. Ya, tidak ada apa-apa. Namun Mbah Sarbini yang juga menoleh dan melihat ke arah betisku langsung berkata, Hush, minggirlah, jangan usil. Itu cucunya Prayit. Jangan usil jika kamu tidak ingin dibakar. Hush, sana pergi. Bentak Mbah Sarbini yang kulihat juga mengarahkan kakinya seperti menendang sesuatu. Aku yang melihat itu bingung, juga bercampur takut. Apalagi ini? Ayo Nduk, lanjut jalan lagi, kata Mbah Sarbini. Yang anehnya, saat kulangkahkan kakiku sudah tidak terasa berat seperti tadi. Jadi aku segera berjalan sesuai instruksi dari Mbah Sarbini. Sesampainya kami di rumah, kami membasuh kaki kami yang dipenuhi lendut dengan air yang berada di tampungan belakang rumah, lalu bergegas masuk ke kamar Mbah Nang. Mbah Nang masih isi. Badannya selalu menghadap dinding sebelah barat setiap kali isi. Ini membuatku hafal dan paham jika Mbah Nang sedang mempersilahkan mereka meminjam tubuh Mbah Nang untuk berkomunikasi seperti itu. Menariknya, saat Mbah Sarbini sudah melepas sandalnya dan masuk ke dalam kamar Mbah Nang, beliau terlihat mengerutkan dahinya. Beliau terlihat bingung dan kaget. Mbah Ijah menghampiri Mbah Sarbini. Kulihat beliau membisikkan sesuatu kepada Mbah Sarbini. Di mana kalau tidak salah dengar saat itu, Mbah Ijah berkata, "Tamunya ada banyak, tapi satu ini nampaknya tidak mau ganti." Lah yo, dia ini anak kecil. Aku pikir tamu dari gunung itu. Ternyata tamu ini toh. Memang bandel anak ini. Tapi Prayit memang suka memberi ruang untuk anak ini. Jadi ya sudahlah, dipersilahkan saja. Lalu Mbah Sarbini memilih duduk bersila di samping Mbah Nang. Dijawilnya lengan Mbah Nang, yang kemudian aku menjadi tidak menduga reaksi sosok di dalam tubuh Mbah Nang saat itu. Dia menggoyangkan badannya seperti anak kecil pada umumnya ketika diganggu orang dewasa. "Ah, diamlah!" teriaknya. Aku benar-benar kaget karena Mbah Nang seketika berlagak seperti anak berusia 8 tahun. Mulutnya bahkan manyun seperti anak kecil yang ngambek. Ini benar-benar unik, karena untuk pertama kalinya aku melihat Mbah Nang isi sesosok anak kecil. Beliau bahkan menjadi berlagak seperti anak kecil dengan raganya yang terlihat garang. Kenapa lagi kamu kesini nak? Pulanglah sana, kata Mbah Sarbini yang terus jahil menjawil tangan Mbah Nang. Sedangkan Mbah Nang terus menepisnya dengan jengkel. "Diam! Menyebalkan. Kenapa juga kamu kesini?" omel sosok itu sembari menyedekapkan kedua tangan Mbah Nang di depan dada, persis seperti anak kecil yang sedang ngambek. Aku yang melihat itu mengikik lirih. Aku merasa lucu melihat Mbah Nang yang menjadi bertingkah demikian. Kamu, kenapa tertawa seperti itu?" teriaknya tidak terima ketika sadar aku mengikik melihat tingkahnya. Membuatku yang kaget karena tiba-tiba dia menoleh ke arahku dan membentakku. Tersedak oleh air liurku sendiri. Sialan. Kupukul dadaku refleks karena batuk. Sedangkan sosok itu justru malah manyun dan menatapku seolah tak suka. Kampret, batinku yang juga kesal. Nak, keluarlah. Itu ada tamu dari jauh mau masuk. Sekarang pulanglah ya. Ya nak, besok main lagi. Moh, nggak mau.
Jawab sosok itu yang malah mengejek Mbah Sarbini dengan menjulurkan lidahnya dan menggoyang-goyangkan pinggulnya. Wah, anak nakal ini ya. Ayo keluarlah. Atau itu yang di sana aku suruh datang kemari agar kamu takut. Ancam Mbah Sarbini menunjuk ke arah pintu belakang rumah kami. Jangan. Enggak, aku enggak mau. Teriak sosok itu seperti sedang ketakutan sekali dengan salah satu sosok lain yang tadi ditunjuk oleh Mbah Sarbini. Tapi aku tidak melihat sosok itu. Aku hanya melihat betapa takutnya sosok di dalam tubuh Banang saat itu. Dia bahkan sampai bersembunyi di belakang tubuh Mbah Sarbini dengan ekspresi ketakutan. Nampaknya sosok yang tadi ditunjuk Mbah Sarbini lebih kuat hingga anak itu ketakutan. Iya, aku mau pulang saja. Iya, aku pulang. Teriaknya dengan panik. Wah, sebenarnya kenapa kamu kesini dan tidak mau keluar? Tanya Mbah Sarbini yang masih tertawa melihat anak itu ketakutan. Tapi itu diusir dulu yang jauh. Aku tidak mau dia di situ. Katanya yang tiba-tiba saja menangis. Iya, sudah kamu pergi sana. Perintah Mbah Sarbini kepada sosok lain itu. Aku yakin tadi sosok itu sempat mendekat hingga membuat sosok itu di dalam tubuh Banang yang menangis. Aku takut. Itu tadi giginya mencuat, matanya merah, badannya besar sekali. Tangisnya yang semakin menjadi. Sudah, diam. Tidak usah menangis. Yang tadi sudah tidak ada, sudah aku usir. Sekarang berceritalah. Sebenarnya kamu ini kesini kenapa dan tidak mau keluar? Ini sirahku penyok. Aku ingin dibenarkan seperti anak lainnya. Aku juga pengen terlihat tampan. Omelnya yang ternyata ingin meminta tolong. Saat itu aku masih bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya siapa sosok anak kecil itu? Kenapa dia begitu terlihat akrab? Bahkan tamu yang seharusnya rawuh sampai dikeduakan oleh Banang. Justru anak ini yang didahulukan masuk. Padahal aku yakin Banang dan Mbah Sarbini bisa menyuruh anak kecil itu keluar sedari tadi tanpa negosiasi. Tapi sejak tadi justru Mbah Sarbini tidak serta-merta mengusirnya begitu saja. Ya sudah, sini, aku benarkan. Jangan cengeng. Anak laki-laki kok cengeng. Kata Mbah Sarbini yang langsung memegang mustaka Banang. Tangannya mengurut kepala sosok itu. Nah, ini sudah benar. Sudah, sekarang pulang ya nak. Sekarang sudah ganteng beneran deh. Kata Mbah Sarbini yang mengusap puncak kepala sosok itu. Iya, terima kasih ya. Sekarang aku mau pulang dulu. Terima kasih. Ucapnya girang sambil terus memegang-megang kepalanya, seolah apa yang dia inginkan sudah didapatkan. Mbah Sarbini yang hanya melihatnya hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum melihat tingkah anak kecil itu. Sedangkan aku yang penasaran mencoba bertanya kepada Mbah Sarbini siapa sosok yang mengisi Banang saat itu. Maaf sekali ya Mbah, saya ingin bertanya. Dia itu siapa sih Mbah? Tanyaku yang sudah kepalang penasaran. Aku Pahing. Teriaknya yang kemudian disusul kekikan. Kedua tangannya digunakan menutup mulutnya. Dia terus mengikik senang ketika melihatku bertanya dia ini siapa. Aku mengerjitkan dahiku sambil tersenyum. Aku heran, dia ini siapa? Karena tingkahnya begitu lucu, layaknya anak seusianya bila mana masih hidup. Ini Pahing, anak nakal dari Beli. Si mbahmu paham dia ini siapa, Nduk? Besok biar dijelaskan ya. Sekarang biar tamu jauh dari gunung masuk dulu ya. Ingin membahas hal penting. Genduk bisa keluar ke ruang tamu dulu ya, Nduk. Kata Mbah Sarbini
yang juga memintaku untuk keluar. Aku yang paham dengan kondisi saat itu menurut saja. Kulangkahkan kakiku menuju ke ruang tamu. Sepi. Ruangan berukuran 10 kali 4 meter ini jadi sangat terasa sepi karena keluarga Bude dan Bule memilih menginap di rumah mertua Bude di seberang desa karena sedang ada hajat. Aku yang sendirian di ruangan itu mencoba menyibukkan diri dengan menulis-nulis keguritan. Aku ingat, saat itu aku sedang suka-sukanya belajar menulis keguritan. Kurasakan ada mereka yang ikut mengisi ruang tamu kami. Sejak tadi aku ke ruang tamu, aku bahkan merasa ganjal dan terus ingin menengok ke beberapa sudut ruangan. Rasanya ada beberapa pasang mata yang tengah mengamatiku, dan itu membuatku tidak nyaman. Biasanya, jika Mbah Nang kedatangan dayuh penting seperti ini, kami, yaitu anak, cucu, dan mantu, diminta untuk berada di kamarnya masing-masing, mengunci pintu rapat-rapat, dan berusaha tidak menimbulkan suara agar telinga kami masih mampu menyimak kondisi Mbah Nang dan Batok di kamar kami. Sayangnya, malam itu aku sendirian. Itu mengapa aku diminta Mbah Sarbini untuk tetap berada di ruang tamu saja, agar aku masih berada di dalam jangkauan pandangannya dari kamar Mbah Nang. Sebuah suara dari lantai bawah mengagetkanku. Di dalam hatiku, apa itu? Bukankah semua orang sedang pergi ke desa seberang? Aku berniat untuk turun ke bawah, ke lantai dasar rumah Mbah Nang, yang jika dilihat memang sangat mirip dengan ruang bawah tanah, karena posisi lantai dasarnya yang berada di perengan. Mau kemana, Nak? Suara Mbah Sarbini ketika kakiku baru saja selangkah menjejak di lorong anak tangga yang gelap. Mau turun, Mbah? Jawabku sambil menunjuk ke arah bawah menggunakan jempol tanganku. Tidak usah, Nduk, biarkan saja. Tidak usah diperdulikan. Kamu sini, masuk saja ke sini, ucap Mbah Sarbini yang membuatku bingung. Kenapa malah aku diminta masuk ke kamar Mbah Nang kembali? Sudah, diam saja, Nduk. Kamu tidur saja di sini ya dengan Mbah Ijah. Tidak usah pergi ke sana, kata Mbah Sarbini, yang kemudian kuturuti dengan menidurkan tubuhku yang lelah di pangkuan Batok malam itu tanpa banyak bertanya. Pagi harinya aku terbangun di atas kasur kapuk sendirian. Aku merasakan sedikit cahaya matahari telah berhasil menerobos dari celah-celah rumah hingga mengenai mataku. Pasti Mbah Nang dan Batok sudah pergi ke sawah, pikirku. Jadi aku segera bangun dan menata selimut dan spray yang warnanya sudah usang ini. Aku berniat untuk bergegas mandi di beli, agar nanti di sana masih ada ibu-ibu yang sedang mencuci baju. Kulihat sudah banyak anak-anak sebayaku yang bersiap main ke kebun belakang rumahku. Beberapa membawa peralatan masak, dan sisanya membawa kebutuhan untuk nanti dimasak. Memang, anak-anak di kampungku saat itu suka bermain rumah-rumahan dan asik memasak masakan di kebun belakang. Ayo Mbak Git, teriak salah satu anak yang rambutnya dikuncir 2. Giginya yang ompong terlihat lucu. Ya, anak itu bernama Ana. Dia adalah cucu dari Mbah Sarbini. Ya, duluan saja. Aku mau mandi dulu ya. Aku yang melihat sudah banyak anak yang pergi ke kebun belakang, segera mempercepat gerakanku untuk pergi ke beli. Aku yang sangat antusias karena ingin segera bergabung dengan mereka pun berlari menuju beli. Padahal jalanan masih becek sisa efek hujan semalam. Tapi aku tidak peduli. Hingga kesialan datang. Aku terpeleset dan tubuhku terpelanting ke perengan yang lumayan tinggi. Aku merasa tubuhku tidak begitu sakit karena jatuh di atas rumput-rumput yang basah. Innalillahi, Anggita! Teriak beberapa ibu-ibu yang sedang berada di beli. Mereka bisa melihatku yang terpeleset karena posisi beli yang berada di bawah perengan. Ibu! Tangisku pecah. Aku melihat ibu-ibu panik
dan bergerak cepat secepat mungkin menghampiriku. Mereka semua terlihat khawatir, kecuali satu anak yang justru mengikik menertawaiku yang jatuh. Anak itu menutup mulutnya yang sempat memperlihatkan gigi hitamnya. Loh, bukankah itu anak yang sama dengan yang kemarin kalau tidak salah, yang saat itu kulihat di samping batuk bersimpuh? Aku masih saja menangis, walau aku jengkel melihat anak itu menertawaiku. Anak siapa dia? Kenapa dia suka sekali dibeli? Oh alah Git. Sini aku gendong. Aku antar pulang saja ya. Sorenya, aku dipanggil Mbak Ijem yang memang menjadi dukun pijetku sejak aku lahir. Diurutnya badanku yang tidak terlihat memar, tapi entah kenapa rasanya sangat sakit. Beberapa kali aku sempat berteriak karena nampaknya Mbak Ijem membenahi posisi sarafku. Duk, yang hati-hatilah ya Duk. Kalau kembali jangan terburu-buru. Sudah tahu licin kan? Kata Mbak Ijem yang terus mengurut tubuhku, sedangkan aku hanya cengar-cengir menahan sakit. Mbah Nang dan Mbah Dok juga menegurku karena tidak berhati-hati di jalanan licin. Beliau menegurku dengan baik, tapi karena aku yang perasa dan si bandel yang tidak mau ditegur, justru aku malah ngambek dan meminta untuk tidur di kamar bawah malam itu. Aku dengan jengkel turun ke bawah melalui lorong anak tangga yang minim cahaya. Dengan kesal, aku menuruni tangga dengan kasar hingga menimbulkan suara hentakan kaki. Puk, puk, puk. Di ujung anak tangga, aku melihat sosok seperti anak buliku yang meringkuk. Sepertinya dia mengajakku bercanda. Sudah tahu sedang jengkel, malah mengadangi jalanku. Jadi kulangkai saja dia dengan menyentuh pucuk kepalanya, menggunakan telapak tanganku sebagai tumpuan. Kamu kenapa Git? Melangkah seperti itu? Kenapa juga manyun begitu? Tanya bulikku yang tangannya terlihat memegangi secangkir teh. Aku menggelengkan kepalaku pelan dan aku berkata, dimarahi Simbah tadi. Bule, itu kok Adi masih di sini? Katanya mau ke rumah Mbak Noni. Mbak Noni itu adalah nenek pihak laki-laki budiku, sedangkan Adi adalah anak pertama buliku yang tadi kulangkahi. Hah? Di mana lihat Adi, Nduk? Dia saja sudah sejak pagi buta pergi ke rumah neneknya kok. Ah, masa tante? Itu dia di sana, kataku sambil menunjuk anak yang masih terlihat meringkuk menyembunyikan wajahnya. Kulangkahkan kakiku mendekat anak itu. Ini loh tante, kataku yang masih kekeh melihat Adi masih di rumah. Sedangkan bule, wajahnya terlihat gelagapan seperti kehabisan nafas. Tangannya gemetar hingga teh di cangkirnya sampai tumpah sebagian. Reaksinya membuatku bingung dan perlahan menoleh ke arah belakangku, di mana posisi yang kuyakini Adi tengah meringkuk. Sedangkan anak kecil itu perlahan mengangkat kepalanya, hingga aku pun sadar dia bukan Adi. Anak itu menatapku dan perlahan menyeringai lebar hingga memperlihatkan gigi-giginya yang tajam berwarna hitam. Astagfirullah! Teriakku kaget, juga aku takut. Sialan! Posisinya benar-benar berada persis di dekatku. Aku merasakan kakiku mulai bergetar. Tulang-tulangku seperti lolos satu-satu. Lemas. Ya, aku saat itu lemas. Aku tidak menyangka bahwa aku akan melihat sosok mengerikan seperti ini. Dia sangat mirip tuyul kalau saja bibirnya suing. Suara cangkir teh milik Bude yang jatuh pecah berhasil membuatku sadar. Sepersekian detik saja, sosok itu langsung berhasil menghilang. Itu tadi apa Git? Tanya Bule yang terlihat masih syok melihat makhluk yang baru saja kami lihat. Aku hanya diam dan menggeleng dengan cepat. Aku juga benar-benar takut dan terus terbayang-bayang senyumannya yang menakutkan itu.
Kami berdua yang kemudian memiliki sedikit tenaga segera lari masuk ke kamar dan juga mengunci pintu dengan rapat-rapat. Kami berdua bersembunyi di balik selimut dan mencoba melupakan kejadian barusan. Sekitar pukul 12:30, aku masih saja belum berhasil tidur. Sedangkan bule nampaknya sudah terlelap di dalam tidurnya. Sunyi. Aku hanya mendengar suara jangkrik dan kodok yang saling bersautan saat itu. Sedangkan pikiranku melayang entah kemana, karena aku masih terbayang-bayang dengan sosok yang tadi. Tiba-tiba ku dengar ada sebuah suara anak kecil yang mengikik. Lalu terdengar suara berlari. Ah, sialan. Jangan-jangan itu dia tadi. Aku langsung memeluk buliku dengan erat dan terus saja mencoba memejamkan mataku. Aku tidak ingin melihatnya kembali. Tapi suara itu tidak kunjung menghilang. Aku justru mendengar telapak kaki itu terus-terusan berlarian naik turun tangga dan juga diiringi suara tertawa seperti mengejek. Nyaliku semakin ciut saja karena aku mendengar suaranya mengejek seolah tahu bahwa aku tengah meringkuk ketakutan. Aku berusaha membaca doa-doa yang kuhafal. Sialnya lagi, sosok itu nampaknya justru semakin menggodaku dengan mencoba mengetuk-ngetuk pintu. Ya, sedangkan bule, dia masih nyenyak dalam tidurnya. Tiba-tiba, suara bising itu lenyap seketika. Aku merasakan hawa dingin juga menghampiri ke arah ruang bawah. Aku tidak tahu apa itu, tapi ada energi yang nampaknya lebih besar yang tengah turun ke bawah. Aku juga mendengar telapak kaki yang menjejak anak tangga. Suaranya mantap menuruni anak tangga. Aku perkirakan sosoknya pasti tinggi besar karena langkahnya terdengar menakutkan. Aku mendengar langkah kakinya diiringi suara gemerincing mirip kelintingan. Sosok itu berhenti di balik pintu kamar kami. Tapi aku tidak berani untuk keluar mengeceknya. Mendengarnya dari bilik selimut saja berhasil membuatku dibanjiri keringat dingin. Aku mendengar sosok itu tengah berbicara dengan sosok lain yang aku tidak tahu siapa itu atau bahkan sedang membicarakan apa. Aku hanya mendengar bisikan yang tidak jelas yang saat itu diakhiri suara pukulan keras di pintu. Aku yang kaget, refleks berteriak kencang. Wah, Simbah! Aku mendengar suara pukulan sangat keras dan diiringi suara seperti air tumpah dari sebuah wadah yang dibawa sosok lain yang terlihat panik. Buleku dan anggota keluargaku yang lain mendengar suara teriakanku, akhirnya bangun. Aku bersyukur karena bisa berteriak mengeluarkan suara. Karena biasanya ketika kondisi takut seperti ini, aku gagu dan hanya bisa berteriak tanpa suara karena aku ketakutan. Ada apa, Nduk? Nduk, ada apa? Teriak bulikku panik. Aku juga melihat Banang sudah berjalan turun ke kamar kami dan membuka pintu. Itu tadi ada orang bawa air tumpah di depan. Ya sudah, kamu naik saja, Nduk. Tidur di kamar Simbah. Ayo, buruan naik. Perintah Mbah Nang yang langsung kuturuti. Aku berlari secepat mungkin masuk ke kamar Banang dan langsung menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhku. Sayup-sayup, aku mendengar obrolan Banang dan Bato. Mungkin paing, Mak. Sudah-sudah, kita bicarakan besok saja ya, kata Mbah Nang yang kemudian menutup pintu kamar dan memilih kembali sare. 2 hari setelah kejadian, aku ingat hari itu pasaran Paing. Mbah Nang saat itu mengajakku untuk turun kembali. Beliau membawa bunga tabur dan koin 500-an. Tidak biasanya Mbah Nang mengajakku hingga ke belakang bangunan ini, apalagi saat itu membawa benda-benda itu. Ya ini, kamu semalam digodain sama anak bandel ini, Nduk.
kata Mbah Nang yang tersenyum melihat ke arah buangan air beli. Sedangkan aku bingung karena aku tidak melihat apapun atau siapapun di sana. Lalu kulihat Mbah Nang menaburkan bunga di sana. Dilemparnya juga koin 500-an dan permen asam yang dibaluri gula. Setelah itu, Mbah Nang mengirimkan doa yang entah untuk siapa. Aku yang melihat Mbah Nang melempar uang koin dan permen kesukaanku, aku langsung manyun. Mubazir, pikirku. Bukankah lebih baik diberikan kepadaku saja ya? Mbah Nang yang menyadari bibirku sudah monyong langsung terkekeh dan mengacak rambutku. Sudah, ayo pulang. Setelah ini sudah malam. Nanti kamu Simbah kenalkan dengan Paing ya, ucap Mbah Nang. Nggih Mbah, tapi aku juga ingin permen asem loh Mbah, jawabku dengan masih mengerucutkan bibirku dan mengeritkan dahiku dengan jengkel. Iya, nanti ku berikan di rumah ya Nduk, kata Mbah Nang yang kemudian menggandengku untuk pulang. Malamnya, sesuai perkataan dari Mbah Nang, aku saat itu dipanggil ke kamar untuk diperkenalkan dengan Paing. Mbah Nang meminta semua keluargaku masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintu. Diam atau silahkan tidur lebih cepat. Nduk, duduklah di sini ya Nduk, bersama Mbak Iyah, kata Mbah Nang yang kemudian memejamkan matanya dan duduk bersila menghadap barat. Sunyi untuk beberapa saat. Beberapa saat itu rumah kami benar-benar tidak ada suara. Bahkan aku tidak mendengar suara jangkrik ataupun kodok yang biasa menemani malam-malam kami. Aku hanya mendengar hembusan nafas dari kami satu sama lain. Kikuk, aku menjadi merasa aneh dengan situasi saat itu. Hingga sebuah suara yang kukenal muncul dari tubuh Mbah Nang. Ya, itu adalah suara Paing. Aku yakin itu dia. Kulihat dia mengikik sembari menutup mulut seperti sebelum-sebelumnya. Membuatku yang semula duduk lebih dekat dengan Mbah Nang, aku memilih mundur di belakang Badok. Kenapa kok mundur? Ucapnya yang masih saja tertawa mengikik sembari menutup mulut dengan kedua tangannya. Mbah, aku takut, ucapku lirih nyaris mencicit. Tidak usah takut, kesinilah, ayo, jawabnya seolah mendengar apa yang aku ucapkan. Lalu kulihat Badok mengangguk sambil menarik tanganku, seolah memberi isyarat bahwa aku diminta untuk menurutinya. Ya, duduk di dekat Mbah Nang yang sedang isi. Aku Paing, katanya sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Kemarin kamu yang mengganggu cucuku ini ya? Tanya Badok kepada sosok itu. Tidak, aku tidak mengganggu kok. Aku hanya mengajaknya bercanda agar bisa main bersama. Hus, ya nggak boleh gitu dong. Kasihan cucuku ketakutan kalau begitu. Ya jangan takut. Iya. Katanya sambil menggelitiki wajahku. Kan kepalaku sudah tidak penyok. Aku sudah seperti kalian semua kok. Aku yang merinding menepis tangannya dan memilih kembali mundur. Membayangkan giginya yang tajam saja yang berwarna hitam miliknya membuatku bergidik ngeri. Ya tidak boleh, aku nggak mau. Loh kok begitu? Aku juga ingin main bersama loh, katanya sambil menunduk. Aku melihat ada kesedihan yang dia rasakan. Tapi mengingat bahwa dia adalah makhluk menyeramkan yang semalam mengejekku, aku menjadi kembali takut. Lah iya, kalau kamu seperti tadi malam, ya cucuku ketakutan dong nak. Kenapa juga kamu usil sekali tadi malam? Tegur Badok yang terlihat sudah mengenali sosok ini. Ya, memang aku suka naik turun di situ. Aku suka main di situ kok. Apalagi semalam anak itu ketakutan. Ucapnya sembari menunjukku. Oh, anak bandel. Aku jewer ya kamu? Jawab Badok yang kemudian menjewer kuping Mbah Nang.
di mana itu membuat sosok itu mengaduh kesakitan. Aduh, iya, aku minta maaf. Enggak lagi, aku tidak lagi. Ucapnya sambil memegangi tangan Mbah Tok yang sedang menjewer kupingnya. Aku yang melihat kejadian itu menjadi tersenyum, seolah lupa bahwa dia adalah makhluk mengerikan yang saat itu memiliki gigi gigitan dan tajam. Aku justru melihatnya sebagai anak kecil yang sangat bandel. Sebenarnya kamu itu siapa sih? Kataku menginterupsi. Aku mencoba memberanikan diri untuk berbicara kepadanya. Walaupun saat itu posisiku masih berada di belakang Mbah Tok karena aku ketakutan. Aku sebenarnya tidak punya nama. Aku dulu meninggal dibeli. Ibuku menyiramku di saluran itu. Jujur, saat sosok itu menjawab begitu, hatiku terasa mencelos begitu saja. Aku menjadi membayangkan betapa sakit hatinya ketika tahu bahwa dia mati di tangan ibunya sendiri. Aku dulu digugurkan ibuku. Aku ingat, ibuku menyiramku menggunakan air di sana. Katanya sembari menunjuk ke arah belik yang berada di bawah perengan rumah kami. Kakiku saat itu tersangkut di saluran air seperti ini loh. Ucapnya sambil mempraktekkan posisi kakinya yang tertekuk menyangkut. Sedih, aku merasakan betapa sedihnya perasaanku jika aku berada di posisi Pahing saat itu. Tapi bocah nakal itu masih saja terus mengikik setiap menceritakan detail kisahnya. Kepalaku terus-menerus disiram hingga menjadi penyok. Tapi ini sudah diurut Mbah Sarbini malam itu. Jadi jangan takut ya. Wanita mana yang tega menggugurkan bayinya di belik saat itu? Aku tidak tahu dan tidak habis pikir. Bagaimana bisa dia tega menggugurkan darah dagingnya sendiri? Dan bagaimana bisa dia tidak menguburkannya secara layak ketika sudah tahu janinnya sudah berwujud? Entah apa alasannya melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu. Bagaimanapun, bukankah akan bertambah dosa jika dia menggugurkan kandungannya? Tapi sudah. Aku tidak apa kok. Aku nggak apa-apa. Terima kasih ya. Aku sering diberi uang 500-an. Ucapnya kepada Mbah Tok. Kamu tahu siapa ibumu? Lalu untuk apa kamu selalu meminta uang 500? Memangnya kamu bisa jajan? Tanyaku dengan polos saat itu. Tahu, tapi aku tidak mau. Aku tidak mau memberitahu. Kasihan, ibuku nanti malu. Kalau uang 500-annya itu aku gunakan membeli susu. Jujur, aku jadi terharu mendengar jawabannya saat itu. Bahkan, dia masih menutupi aib ibunya ketika dia tahu apa yang sudah ibunya lakukan kepadanya. Membuatku saat itu terus berpikir, akankah kita sebagai manusia masih memiliki sifat pemaaf sepertinya? Si mbahmu itu loh yang memberi aku nama, yang memberi nama aku Pahing. Karena aku saat itu lahir dari Pahing. Kamu senang dipanggil Pahing? Tanya Mbah Tok yang tidak bisa menyembunyikan rasa ibanya. Aku senang, aku jadi punya nama. Jawabnya sumringah. Semalam kamu juga ya yang memukul pintu hingga bunyi. Kenapa kok dipukul? Itu juga mau menggoda cucuku. Tanya Mbah Tok kepada Pahing. Aku melihat perubahan ekspresi wajah Pahing. Tiba-tiba dia diam dan hanya menjawab pertanyaan Mbah Tok dengan gelengan. Dia diam menunduk sambil menunjuk ke arah luar pintu kamar Mbah Nang. Dia berbisik lirih. Kalau itu bukan aku, tapi kelakuannya dia itu loh. Mbah Tok yang paham ada yang tidak beres meminta Pahing untuk segera pulang. Tapi sebelum sampai Mbah Tok meminta Pahing keluar, ada sosok lain yang tiba-tiba masuk ke tubuh Mbah Nang dengan paksa. Nampaknya sosok itu tidak terima dan mengusir paksa Pahing dari tubuh Mbah Nang.
Karena tadi aku sempat melihat Paing memegangi lehernya yang kesakitan, sebelum akhirnya suara Mbah Nang berganti dengan sosok ini. "Kenapa anak ini berlama-lama di sini?" Ucapnya dengan diiringi geraman, membuatku yang semula sempat santai menjadi kembali diselimuti rasa takut. "Anak bandel, kebiasaan. Aku yang lebih tua kok disuruh menunggu begitu lama?" Ujarnya marah. Mohon maaf, ini dengan Simbah dari mana ya? Kata Mbah Tok dengan menunduk dan melungkupkan kedua tangannya dengan sopan. "Aku yang menunggu rumahmu. Aku yang menjaga agar siapa saja tidak melakukan hal buruk dan mencelakai di sini. Kenapa malah tidak kamu ladeni?" Bentak marah kepada Mbah Tok yang saat itu mencoba tenang, walaupun aku yakin ada rasa takut yang juga hinggap di hati Mbah Tok. "Aku tidak suka anak nakal itu. Anak bandel, sukanya usil di sini." Erangnya dengan penuh marah. Aku hanya diam menahan rasa takut. Ada amarah yang sangat tergambar jelas dari makhluk itu, hingga membuatnya terus berbicara dengan nada tinggi. Iya, saya meminta maaf bila mana Anda salah, Mbah. Anak tadi tidak salah. Anak itu kesini hanya menumpang bermain, Mbah. "Anak itu suka bermain air, membuat lantai bawah basah dengan air." Kata makhluk itu yang membuatku sadar bahwa dia adalah makhluk yang malam itu datang ke bawah mengusir Pai yang usil. Aku jadi paham jika sosok yang saat ini hadir adalah sosok yang lebih kuat energinya daripada Paing. Dia adalah sosok yang kemungkinan besar tinggal di pohon tua yang sudah lama kering di belakang rumah. Pohon yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak tumbang, tapi juga tidak nampak hidup, karena tidak ada satu daun pun yang nampak. Hanya daun dari tanaman sulur yang merambat di dandan keringnya yang nampak menghiasi. "Tidak sulit permintaanku. Aku hanya meminta belakang rumah dibersihkan dan dirawat. Jangan seenaknya sendiri membuang pembalut di rumahku." Bentaknya mengomentari kebiasaan keluarga kami yang sembarangan membuang kotoran kami di sana. Memang di belakang rumah kami yang bagian bawah adalah bagian yang paling jarang kami sambangi atau bersihkan. Alasannya adalah karena posisinya yang berada di perengan, di mana lokasinya yang lumayan sulit membuat kami khawatir bila mana sewaktu-waktu terpeleset dan jatuh. "Aku minta kamar mandi di belakang itu dibersihkan, difungsikan. Tidak hanya dibiarkan kotor dan kosong seperti itu, karena itu juga milik rumahmu sendiri." Iya, saat itu Mbah Nang sebenarnya memang sudah membangun kamar mandi yang cukup besar di rumah kami. Sayangnya, tambungan air dibiarkan kosong dan kamar mandi dibiarkan terbengkalai begitu saja. Karena keanggota keluarga kami yang saat itu aras-arasan langsung, berat hati untuk mengambil air dari belik untuk dipindahkan ke penampungan di kamar mandi. "Aku tidak akan marah jika segini banyaknya manusia di rumah ini nggak ada satupun yang mau merawat kamar mandi itu. Emang anak bandel itu suka mandi di sini, main air dia. Apa kalian tidak malu ketika anak kecil itu saja suka membawa air dari belik, sedangkan kalian yang sudah tua tidak mau?" Kata-kata makhluk itu yang membuatku sadar bahwa selama ini air yang selalu tiba-tiba membasahi lantai bawah berasal dari ulah Paing. Aku ingat karena kejadian itu, di hari selanjutnya Mbah Nang mengumpulkan anak dan mantunya untuk bersama-sama membersihkan pojok belakang rumah, jeding, dan seluruh penjuru rumah. Aku juga ingat jeding atau kamar mandi di rumah Mbah Nang itu akhirnya difungsikan. Mbah Nang meminta mantu-mantunya mengisi penampungan air dengan air dari belik. Rumah kami bahkan dicat ulang dengan warna putih agar terkesan bersih dan terawat. Sorenya, Mbah Nang dan Mbah Tok meletakkan sajian lagi di belik dan pohon tua yang kering itu di belakang rumah. Aku juga ingat
Batok meletakkan secangkir susu untuk Pahing dan secangkir kopi untuk Simbah yang diyakini telah menjaga rumah kami. Sejak saat itu, aku menjadi memahami alasan kenapa Mbah Nang dan Batok selalu saja memberi sesajen di tempat-tempat tertentu. Aku paham jika itu adalah cara beliau-beliau menghargai mereka, dan selalu ada alasan kenapa hal itu harus dilakukan. Begitulah kisah cerita seram Pahing. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.